Bolehlah, bolehlah. Ya, balik lagi di Mau Bagi Motivasi Bangun Pagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 hal nggak masuk akal di Upin Ipin Malaysia yang banyak ditonton orang Indonesia. Hal nggak masuk akal pertama, Upin Ipin ini apakah kisah nyata atau hanya fiktif belaka? Karena untuk sepengetahuan kalian, aku ini nonton Upin Ipin tuh dari zaman aku SD sampai aku kuliah dan sekarang tamat kuliah. Si Upin Ipin ini masih sekolah tadika mesra terus, masih TK. Upin Ipin ini masih jadi anak kecil terus gitu sama kawan-kawannya. Hal nggak masuk akal kedua, mamanya si Ehsan Intan Payung ini kenapa nggak pernah dimunculkan ya? Mama Ehsan ini kemana ya? Hal nggak masuk akal ketiga, kenapa akun Instagram Ehsan itu ganti nama ya? Pertama itu kan nama Instagramnya itu Resepi Ehsan. Terus di episode selanjutnya Instagram Ehsannya diganti jadi Intan Payung. Hal nggak masuk akal keempat, dulu itu sebelum si Susanti jadi anak baru di sekolah Upin Ipin, dulu itu ada Fatihah di kelas Upin Ipin. Nah, semenjak si Susanti ini masuk di kelas Upin Ipin, si Fatihah ini kemana ya? Kenapa nggak dijelaskan? Hal nggak masuk akal kelima, rambut Upin tuh kenapa mereka tuh sengaja bikin seperti itu ya? Aku ini bukan mau rasis ya, tapi kenapa mereka yang bikin Upin Ipin ini jahat ya? Membiarkan si Ipin botak dan memberikan satu helai rambut di kepala Upin. Sementara rambut Ehsan, Fizi, Mael, rambutnya bagus-bagus guys. Cuma rambut Upin Ipin aja yang mereka buat seperti itu ya kan? Aku jadi kayak kesal, kadang kesian gitu nengoknya jadinya. Hal nggak masuk akal keenam, bonus. Ibunya Fizi ini kok nggak pernah muncul ya? Ibunya Fizi ini kemana ya? Kalau kata kawan aku sih dia pernah muncul, cuma aku tak pernah tengok pula ya kan. Hal nggak masuk akal ketujuh, bonus. Tok Dalang ini kan punya ayam namanya Rembo ya. Nah, Rembo ini kemana coy? Semakin kesini ya, si Rembo ini udah nggak pernah muncul. Hal nggak masuk akal ke-8, bonus. Si Jarjit ini kenapa dia pasang foto sama Susanti di kamarnya Jarjit? Ayo, apakah Jarjit ini pemuja rahasia si Susanti? Kenapa Jarjit tidak pasang foto Upin Ipin di kamar Jarjit? Kan Jarjit ini lagi di dalam cerita Upin Ipin, bukan cerita Susanti. Bolehlah, bolehlah. Hal nggak masuk akal ke-9, bonus. Kenapa si Mail nih selalu menjual atau jualan dengan harga 2 singgit? Ayam 2 singgit contohnya. Terus ada beberapa hal lagi yang dia jual kayak dalam kelas tuh 2 singgit juga. Jadi Mail nih rugi atau tidak ya? Karena dia jual serba 2 singgit gitu. Hal gak masuk akal ke-10, bonus. Apakah si Susanti ini akan pulang ke Indonesia? Atau bahkan Susanti gak akan pulang lagi ke Indonesia? Aku ini bukan apa-apa ya, maklum lah, takut nanti banyak yang salah paham. Walaupun si Susanti ini kawannya Upin Ipin yang berasal dari Indonesia, tapi kan cerita Upin Ipin ini buatan Malaysia gitu kan. Nanti gaduh lagi ya kan, netizen Indonesia gaduh di sosial media gitu, minta Susanti dibalikan ke Indonesia. Kembalikan Susanti ke Indonesia, hashtag kan trending viral. Kan gawat kayak gitu. Hal gak masuk akal ke-11, bonus. Dulu itu ada kawan Upin Ipin namanya Raju, ingat kan? Tapi sekarang nih Rajunya udah gak ada gitu. Kita gak tahu dia kemana. Kemana kira-kira Raju? Hal gak masuk akal ke-12, bonus. Dulu itu kan Kak Ros ini sempat dekat sama cowok namanya Badrol. Badrol itu kan cucunya Tok Dalang. Apakah gara-gara Upin Ipin ini tetap menjadi anak kecil yang sekolah tadika sehingga membuat kisah cinta antara Kak Ros dan Badrol ini tidak akan berlanjut gitu? Atau mungkin ada serial khusus cerita Kak Ros dan Badrol? Hal nggak masuk akal ke-13, bonus. Apakah dia akan datang, Upin Ipin akan bikin film live action ya? Itu maksudnya nyata, karakter Upin Ipinnya itu bukan animasi, itu manusia gitu. Hal nggak masuk akal ke-14, bonus. Apakah Upin Ipin ini akan dibuat ceritanya itu sampai mereka jadi dewasa, tua, menikah, dan sampai punya anak cucu? Oke, jadi itu 5 hal nggak masuk akal bonus 9 di Upin Ipin Malaysia yang banyak ditonton orang Indonesia. Jika kalian punya hal gak masuk akal dan tak terjelaskan lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mau bagi motivasi bangun pagi.